Semua ayat-ayat di dalam Al-Quran itu ada kaitan-kaitannya. Dan ingat bahwa itu yang dirahmati Allah SWT, anak-anak kami, setiap kalimat yang ada setelah ya ayyuhallazina amanu pasti ada perintah yang akan kita laksanakan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Ini ayat sudah familiar sekali di telinga kita setiap bulan Ramadan. Tujuan Allah Subhanahu wa taala ketika kita berpuasa adalah la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa adalah dijanjikan surga yang luasnya seperti langit dan bumi. Siapa mereka? Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Mereka yang menginfakkan sebagian rezekinya yang Allah Subhanahu wa taala sudah anugerahkan kepada kita semua. Kapan dia infakkan? Ketika dia lapar. Banyak duit, ini sebentar lagi gajian ya. Besok Pak Haji akan hitung itu. Akhir bulan lebih meningkat lagi infak dia tobahin. Karena sudah akhir bulan. Berinfak orang bertakwa itu ketika dia kaya, ketika dia ada uangnya, ada berinfak. Maupun dia waktu susah pun berinfak. Itulah orang bertakwa. Belum gajian Pak Ustaz, tapi dia tetap berinfak setiap malam. Lewat, tidak pernah lewat di depannya kota infak, lewat nggak isi. Mudah-mudahan istiqomah Bapak Ibu ya. Luar biasa, infaknya saja sudah sampai kurang lebih 8 juta tadi. Nyatoma ini luar biasa, jamaahnya semangat. Ya, nanti terakhir kita bahas, tapi mau habis waktunya ini. Ya. Kemudian yang kedua, alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra wal kaazimina al-ghaiz. Orang-orang yang dijanjikan surga yang luasnya seperti langit dan bumi itu yang kedua, para jamaah, adalah wal kaazimina al-ghaiz. Orang-orang yang menahan amarahnya, bisa menahan amarahnya, bisa menahan hawa nafsunya. Siapa mereka? Kitalah orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Mau nggak masuk surga, Pak? Insya Allah mau ya. Kalau ditanya surga, mau kita pasti. Ibu pasti mau. Maka kita orang-orang yang menahan amarah kita, menahan hawa nafsu kita ketika berpuasa, insya Allah surga janji Allah akan diberikan kepada kita. Yang terakhir, golongan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, surga yang luasnya seperti langit dan bumi adalah wal 'afina 'anil nas. Ini Bapak Ibu. Kemarin sebelum Ramadan sudah minta maaf kan sama jamaah yang lain? Pak, sudah minta maaf sama istrinya kan? Bu, sudah minta maaf sama suaminya? Belum. Ada 3 hal yang menyebabkan puasa seseorang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 hal yang kedua. Pertama, dosa seorang anak terhadap orang tuanya. Ibu, Pak, yang masih ada orang tuanya di kampung. Kita sukses karena orang tua kita di kampung yang belakang. Baru kita diminta untuk belajar Ramadan hitung-hitung kita. Luar biasa kita ini rupanya. Kalau bukan karena doa orang tua kita, ibu kita, ayah kita di kampung, yang masih hidup, yang masih hayat, tidak mungkin kita sukses di sini. Baru kita diminta untuk belanja orang tua kita, untuk buka, masya Allah, belum ada uang bu, masya Allah. Dosa seorang anak terhadap orang tuanya akan menyebabkan puasa seorang itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, puasa seorang itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa istri terhadap suami. Sudah minta maaf nggak kemarin? Sudah? Belum? Jujur. Mau nggak puasa yang 30 hari yang kita laksanakan insya Allah? Rupanya tidak dapat apa-apa dari Allah SWT. Kenapa? Karena ibu belum minta maaf sama bapak-bapak di sini yang di depan. Ada suaminya di sini? Ada? Kalau sudah dengar di tausiah dari Ustaz Abdul Qadir, nanti minta maaf. Pak, demikian juga sebaliknya, dosa seorang suami terhadap istrinya. Pak, sudah minta maaf kemarin? Sudah belum?
malam ini minta maaf, belum hari kelima. Bisi-bisi aja, bagaimana caranya bawa pulang minta maaf sama suami minta maaf sama istri minta maaf sama suami. Yang terakhir, yang menyebabkan puasa seseorang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa seseorang sesama manusia. Tetangga kita tuh pernah kita sakiti kemarin, tersinggung dan kita buang sampah serak di depan rumahnya. Ramadan ini tak kita minta maaf, dosa bu, ditolak puasa kita oleh Allah SWT. Sampai mau meninggal kita tidak minta maaf sama beliau yang tetangga kita depan rumah sebelah kiri kanan. Kalau bukan tetangga kita bu, yang akan menolong kita siapa lagi nanti kalau ada terjadi apa-apa. Maka baik-baik kita bertetangga. Gak mungkin bu, orang tua kita di kampung kita telepon kalau sakit. Kalau meninggal dunia ada kemalangan kita di komplek, yang bantu kita siapa? Tetangga. Bukan ibu telepon kawannya di Bengkong sana, tinggal kita di Bangku Kuning. Yang bantu kita tetangga kita bu, baik-baik dengan tetangga. Maka kalau kita belum minta maaf dengan saudara seiman terutama, bahkan sesama manusia, bisa jadi puasa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiga hal yang ketiga, masih ada waktu 1 menit lagi. Tiga hal yang ketiga yang akan kita bawa setelah kematian, setelah kehidupan kita ini, bawa dulu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Idza mata ibnu Adam in qata'amaluhu illa min salatin sadaqatin jariyah wa ilmin yantafi'u bih wa waladin shalihin yad'u lahu. Tiga hal akan mengiringi kita Pak. Tidak ada artinya Bapak punya jabatan, tidak ada artinya punya perhiasan banyak di rumah, simpan saja di lemari. Suami, ibu meninggal, suami nikah lagi. Apa itu? Ya, ada tiga hal yang akan mengiringi kita Bapak, ibu-ibu, para jamaah anak-anak kami. Yang pertama, sedekah jariah. Lewat tadi kota Impat, dalam karpet di Masjid At-Taubah, jangan tinggalkan, cepat ambil bagian, karena itu sedekah jariah. Kapan karpet dibentang di masjid kita ini, sepanjang itu ibu dapat pahala, sekalipun ibu sudah tidak ada di dunia ini Pak. Ya, nanti kalau panitia kasih amplop jangan ditolak. Kalau ada yang nolak berarti dia mau hidup sengsara di akhirat. Mumpung ada kesempatan nih. 1 kurma kita kasih bulan Ramadan ini sama pahalanya dengan 10 kurma. Bapak sumbang 1 juta, sama nilainya di luar bulan puasa 10 juta. 100.000 sama dengan 1 juta sekarang. Semangat, ya. Yang kaya-kaya ini terutama. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan. Ini yang anak kita nih. Bapak sudah ajarkan hal-hal yang baik kepada anak-anaknya, ibu-ibu yang sudah ajarkan anak-anaknya sesuatu yang baik, adab diajarkan, insya Allah itu terus mengalir jadi amal jariah. Yang terakhir yang akan terus mengalir pahalanya kita ketika kita sudah tidak ada lagi di dunia ini adalah walidin sholihin yad'u lahu, anak-anak yang soleh. Maka beruntung orang tua yang masukkan anaknya di pondok pesantren Hafizul Quran At-Taubah setiap waktu didoakan bu. Tidak rugi ibu-ibu yang hadir di sini, yang anaknya ada di sini nih. Tidak rugi. Insya Allah mereka yang akan mendoakan ibu-ibu, bapak, ketika kita semua sudah tidak ada lagi di dunia ini. Tahun depan kalau anaknya tamat di sini, ada adiknya masukkan lagi ke At-Taubah. Insya Allah setiap waktu mereka baca Quran. Lebih 2 menit ibu-ibu. Mohon maaf, Pak Haji, saya lebih 2 menit, diilaskannya 2 menit itu. Karena kalau lebih 2 menit korupsi nanti, ya, diilaskannya waktunya 2 menit. Itu saja yang perlu kami sampaikan. 3 hal yang perlu diingat tadi, 3 hal yang dijanjikan, 3 golongan yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala.